Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan diri apa saja yang bisa dimasukkan ke rencana hasil kerja. Jadi untuk menginput atau membuat rencana hasil kerja pada bagian pengembangan diri, kita harus mempertimbangkannya terlebih dahulu apakah itu bisa kita membuktikannya dengan bukti dukung atau tidak. Jadi harus benar-benar kita pilih yang kita mampu untuk mengadakan bukti dukungnya. Baiklah, yang pertama itu pengembangan diri sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetisi guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah. Nah, ini adalah pelatihan mandiri yang terdapat pada PMM. Jadi satu topik dengan aksi nyata dan mendapatkan sertifikat untuk bukti dukungnya. Itu nilai poinnya 8 ya. Kemudian yang kedua, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Itu persiapan pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Itu satu, observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian. Nilai poinnya adalah 8. Jadi bukti dukungnya laporan, jadi berupa laporan ya, bukan sertifikat. Kita harus membuat laporan kalau yang ini. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Itu sebagai penggerak komunitas. Jadi harus mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Jadi 3 kegiatan itu minimal 3 kegiatan, bisa lebih. Tapi kan diperhitungkan waktu sampai bulan Juni. Jadi 3 kegiatan setara poinnya 36 dengan bukti dukung sertifikat. Jadi 36. Kayaknya kalau yang ini 3 kegiatan dengan 36 itu sudah lebih dari 32 ya. Kan minimalnya 32. Jadi sudah lebih. Bisa pilih yang ini kalau kita mampu cuma 1. Kemudian yang keempat, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan terkait implementasi kurikulum Merdeka. Jadi sebagai narasumber berbagi praktik baik, itu satu kegiatan yang berdurasi 2-3 jam. Nilai poinnya adalah 8 dengan bukti dukung sertifikat. Jadi harus ada sertifikatnya. Yang kelima, peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan di komunitas belajar. Ini bisa kayaknya ya. Kita bisa peserta berbagi praktik. Jadi misalnya di KKG atau komunitas belajar mengadakan praktik baik. Jadi satu kegiatan berdurasi 2-3 jam setara 4 poin. Itu dibuktikan atau dengan bukti dukung adalah sertifikat. Kemudian yang keenam, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan.
seperti pendidikan guru penggerak. Ini yang enak. Jadi sebagai guru penggerak, satu kegiatan berdurasi 3-6 bulan. Nah, yang jadi guru penggerak ini lebih banyak poinnya, itu 128. Jadi sudah lebih dari standar. Standar minimalnya kan 32, ini sudah lebih. Bisa hanya dipilih satu yang ini. Bisa dimasukkan RHK yang satu kalau guru penggerak. Satu ini. Kemudian yang ketujuh, sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan. Ini bisa mengikuti diklat atau BIMTEK di luar PMM. Di luar PMM. Jadi satu kegiatannya berdurasi 2-3 hari setara 8 poin. Jadi bukti dukungnya adalah sertifikat. Ini kayaknya bisa nih. Di luar PMM. Yang kedelapan, sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja atau bidang lain. Itu satu kegiatan berdurasi 2-4 minggu dengan nilai poin adalah 24. Kemudian yang kesembilan, sebagai partisipan kegiatan seminar lokakarya, konferensi, simposium, dan studi banding lapangan yang diselenggarakan oleh bidang pendidikan. Satu kegiatannya setara dengan 4 poin dengan bukti dukung sertifikat. Kemudian ke-10, sebagai peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerja dalam berbagai wadah atau ajang. Ini piagam ya, satu penghargaan setara 12 poin. Jadi ini bukti dukungnya adalah piagam. Piagam biasanya tanpa jam. Tapi besar poinnya 12. Kemudian yang 11, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata. Jadi catatannya 10 aksi nyata secara 6 poin. Ini penelaah aksi nyata. Jadi tidak bisa sekonyong-konyong kita menelaah. Biasanya ada pendaftarannya dulu. Itu 6 poin dengan bukti dukung adalah laporan. Nomor 12 juga sebagai penelaah cerita praktik. Itu 10 cerita praktik setara dengan 6 poin dibuat laporan. Yang ke-13 juga penelaah perangkat ajar. 10 perangkat ajar secara 6 poin. Bukti dukungnya adalah laporan. Yang ke-14, penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru. Jadi satu cerita praktik yang terbit di PMM setara 12 poin. Tapi ini harus lulus kurasi dulu. Biasanya cerita praktik itu harus lulus kurasi. Itu nilai poinnya 12. Ini bukti dukungnya adalah cerita praktik yang terbit di PMM. Yang ke-15, sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru. Sama seperti cerita praktik itu harus lulus kurasi dulu. Nilai poinnya adalah 24. Kemudian yang ke-16, sebagai penyusun kumpulan konten. Satu kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM secara 6 poin. Itu bukti dukungnya adalah kumpulan konten yang terbit di PMM. Ke-17, sebagai mentor atau fasilitator pengajar praktik. Nah, ini untuk pengajar praktik. Satu kegiatan berdurasi 2-3 jam. Jadi nilai poinnya adalah 12. Dibuktikan atau bukti dukungnya adalah sertifikat. Yang ke-18, sebagai peserta
coaching atau mentoring, pengembangan kompetensi guru kepala sekolah. Nah, ini sebagai mentor juga satu kegiatan setara 4 poin. Jadi dibuktikan dengan sertifikat. Jadi tinggal kita pilih-pilih yang mana yang kita mampu. Misalnya kita akan memilih yang pelatihan mandiri. Yang pelatihan mandiri satu kegiatan adalah 8 poin, sedangkan minimal harus 32 poin. Jika kita memilih ini, apakah kita mampu mencapai 32 poin sedangkan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni? Apakah mampu kita menyediakan 4 kegiatan 8 kali 4 32? Apakah mampu? Jadi harus dipertimbangkan ini. Kemudian jika ini misalnya kita ambil 3 kegiatan, berarti 8 kali 3 24, masih kurang. Bisa mengambil dari yang kegiatan atau BIMTEK dari luar PMM. Jadi bisa menambah kegiatan, kalau kurang, kalau satu tidak mencukupi bisa pilih 2 kegiatan. Begitu teman-teman, sedikit penjelasannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.